Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Hidayat, NIM 174-11066 dari Fakultas Pendidikan Budaya Manajemen dan Bisnis atau FBMB. Oke, di sini saya akan mempresentasikan laporan saya yang dimana terhitung dari tanggal 5 November sampai tanggal 31 November 2020 saya telah menyelesaikan PLP atau pengenalan lapangan persekolahan Undikma Mataram yang bertempat di SMA 1 Batu Layar. Oke, di sini saya akan menjabarkan beberapa poin-poin penting yang ada di dalam laporan saya. Yang pertama itu adalah visi dan misi sekolah. Dari hasil observasi saya selama 1 minggu atau minggu pertama, di sini saya akan memaparkan visi dan misi dari sekolah. Yang pertama, visi SMA Negeri 1 Batu Layar diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, unggul dalam iman, takwa, dan akhlakul karimah. Yang kedua, unggul dalam bidang prestasi, akademik dan non-akademik. Yang ketiga, terwujudnya peserta didik yang mampu dalam persaingan global. Selanjutnya, di sini ada misi SMA Negeri 1 Batu Layar, diantaranya adalah penyelenggaraan pembelajaran kreatif, inovatif, partisipatif, serta menyenangkan secara berkelanjutan guna mencerdaskan generasi bangsa berdasarkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Selanjutnya bagian C, yaitu deskripsi karakteristik umum dari peserta didik yang ada di SMA Batu Layar. Di SMA Batu Layar, jika dilihat dari segi ekonomi pekerjaan orang tua, mereka berasal dari orang tua yang ekonominya menengah ke bawah, yang diantaranya pekerjaan orang tua mereka adalah nelayan, petani, dan lain-lain. Jadi ketika mereka membayar SPP, mereka itu menggunakan KIP atau Kartu Indonesia Pintar sebagai bentuk bantuan dari pemerintah yang digunakan untuk membayar SPP. Peserta didik di SMA 1 Batu Layar juga merupakan mayoritas umat muslim yang ada beberapa di antaranya itu beragama lain seperti Hindu dan Katolik. Selanjutnya tata tertib yang ada di SMA 1 Batu Layar. Yang pertama itu adalah 1. Pelajaran dimulai jam 07.30. Kedua, siswa sudah berada di sekolah 5 menit sebelum pelajaran berlangsung. Pada hari Senin, siswa sudah hadir di sekolah pukul 07 untuk mengikuti upacara bendera. Upacara bendera diikuti seluruh siswa. Siswa yang terlambat hadir tidak diperkenankan langsung masuk kelas dan dipanggil ke ruang BK. Pada jam pelajaran berlangsung, siswa dapat diperkenankan keluar meninggalkan kelas kecuali dengan alasan tertentu setelah mendapatkan izin dari guru setempat. Siswa wajib berpakaian seragam, yaitu Senin Kamis pakaian hitam putih, Rabu Kamis menggunakan pakaian sekolah atau pakaian ciri khas sekolah. Yang ketiga, hari Jumat menggunakan pakaian imtak, hari Sabtu menggunakan pakaian pramuka, dan pakaian olahraga digunakan ketika jam olahraga berlangsung. Terus siswa tidak diperkenankan memakai 1. Memakai perhiasan yang berlebihan, membawa senjata tajam, membawa rokok, mengaktifkan HP dalam lingkungan sekolah, mengecat rambut, kuku, dan berambut gondrong bagi siswa laki-laki. Siswa wajib mengikuti kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah seperti sholat zuhur berjamaah dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Bagi siswa yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah,
maka siswa tersebut akan mendapatkan yang pertama, yaitu peringatan lisan, peringatan tertulis, dan dikembalikan kepada orang tua jika perbuatan atau sikap perilaku mereka menjadi siswa yang baik. Dan selanjutnya kegiatan seremonial yang ada di SMA 1 Batu Layar seperti upacara 17 Agustus, hari ulang tahun sekolah, pentas seni, lomba sepak bola, dan acara perpisahan berupa rekreasi. Kegiatan rutin berupa ko-kulikuler dan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yaitu silat, badminton, paskibraka, tilawatil Quran, pramuka, gendang belek, dan kasidah. Ko-kulikuler yaitu praktik lab kimia, fisika, dan praktik TIK. Selanjutnya adalah prestasi sekolah. Di sini ada beberapa daftar prestasi sekolah dalam 5 tahun terakhir seperti yang pertama, juara 3 lomba gerak jalan tepat waktu tingkat SMA, MA Putra dalam rangka HUT RI yang ke-70 se-Kecamatan Batu Layar pada tahun 2015. Juara 2 lomba ketiga gerak jalan tepat pada waktu tingkat SMA, MA Putri dalam rangka HUT RI ke-70 tingkat Kecamatan Batu Layar pada tahun 2015. Praktik-praktik pembiasaan dan kelebihan di sekolah yang pertama. Upacara bendera setiap Senin pagi, imtak setiap hari Jumat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. 3 piket kebersihan setiap pagi sebelum memulai jam pelajaran. Bab kedua, kita masuk bab kedua, yakni telaah kurikulum dan strategi pembelajaran dari guru. Jadi setelah saya melakukan wawancara dengan guru pamong saya di SMA 1 Batu Layar menggunakan kurikulum K13. Sedangkan pengertian kurikulum K13 ini adalah sebuah kurikulum yang terintegrasi. Maksud dan integrasi ini adalah sebuah kurikulum yang mengintegrasikan skill, term, konsep, and topic baik secara bentuk within single discipline, across several discipline, and within across learners. Dengan single description across discipline and within and across learners. Dengan kata lain bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep yang dikatakan sebagai suatu sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu yang memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada pendidik. Jadi kurikulum K13 ini lebih mendeskripsikan yaitu karakter, norma, dan sikap atau perilaku kita kepada guru-guru, kepada teman, yaitu lebih mengedepankan dari sebuah karakter atau tingkah laku, sikap. Dan lanjut tentang perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru di SMA 1 Batu Layar, yakni silabus. Silabus merupakan perangkat pembelajaran yang di dalamnya terdiri dari kompetensi dasar, sumber belajar, standar kompetensi, manajemen waktu, dan tujuan indikator yang harus diraih siswa. Yang kedua, RPP merupakan singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini adalah tahap yang harus dilalui oleh guru pada aktivitas pembelajaran kepada siswa, terdiri atas metode, model instrumen, penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Terus yang ketiga, ada yang namanya PROTA, singkatan dari program tahunan, yang berguna untuk mengetahui batasan dari sebuah materi yang ditetapkan sebelumnya di dalam tabel program tahunan. Terus ada yang namanya PROMES atau program semester, singkatan dari program semester yang berguna untuk mendeskripsikan pemberian materi dalam rentang waktu 1 semester berlandaskan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang sudah dibuat di standar isi. Terus ada buku absen. Buku absen merupakan buku yang memuat nama lengkap siswa di satu kelas. Kegunaan dari buku absen ini adalah untuk memantau kedatangan siswa. Ada buku jurnal,
ada buku penilaian, ada bank soal, dan media. Yang bagian B adalah telah strategi yang digunakan oleh guru. Yang pertama, strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru bermacam-macam atau bervariatif. Seperti halnya dengan guru pamong saya yang ada di SMA 1 Batu Layar, ketika pembelajaran berlangsung, metode atau strategi atau model yang digunakan pada pembelajaran itu adalah presentasi dan diskusi. Presentasi ini adalah ketika kita mempresentasikan atau memberikan informasi kepada orang lain di depan umum. Jadi pada metode ini siswa diberikan suatu masalah atau suatu soal permasalahan yang ada di mana dia harus memecahkan masalah dan mempresentasikan atau memberikan informasi dengan cara mempresentasikan di depan orang. Yang diskusi adalah suatu interaksi antara satu atau dua orang lebih untuk memecahkan suatu masalah. Jadi ketika ada masalah, ketika diberikan tugas, mereka akan bertukar pikiran dengan cara berdiskusi untuk mencapai suatu solusi yang akan dipecahkan. Bab 3. Pendampingan peserta didik, ekstrakurikuler, dan pekerjaan administrasi. Tugas pendidik. Seorang guru atau tenaga pengajar mempunyai tanggung jawab untuk mendampingi para peserta didik yang akan dididiknya selama berada di lingkungan sekolah. Yang pertama itu pendidik, pengajar, dan pembimbing. Terus sebagai supervisor, pekerjaan administrasi, kesetiaan terhadap bangsa. Pendidik merupakan peran yang berkaitan dengan tugas mendidik, membina, dan memberi bantuan atau dorongan supporter. Terus guru sebagai model, ada contoh bagi setiap murid. Setiap murid mengharapkan guru yang mereka dapat memberikan contoh atau model baginya. Jadi guru itu harus sebagai contoh karena guru itu bakalan digugu dan ditiru oleh muridnya. Dan B. Tugas pendampingan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam sekolah sedangkan kokurikuler ditunjukkan kepada untuk menunjang proses pembelajaran mengajar, dan ekstrakurikuler atau kokurikuler ini merupakan tanggung jawab sekolah sehingga sekolah menugaskan guru-guru untuk menjadi pembimbingnya. Di SMA Batu Layar, tugas pembimbing ekstrakurikuler dan kokurikuler dilakukan oleh guru, akan tetapi terpaksa harus di stop karena pandemi ini. Jadi ada satu ekstrakurikuler yang masih berjalan di tengah pandemi, yaitu gendang belik. Jadi gendang belik ini adalah alat musik tradisional yang dilakukan oleh suatu kelompok atau tim berjumlah 15 orang kurang lebih dan dimainkan secara bersamaan. Jadi gendang belik ini dijadwalkan di SMA 1 Batu Layar ini setiap hari Sabtu dan guru pembimbingnya berasal dari luar sekolah. Dan ada juga nari atau tarian tradisional untuk mengiringi gendang belik, dan ini juga dilakukan pada hari Sabtu yang dimana gurunya atau pembimbingnya berasal dari luar sekolah. Terus yang selanjutnya yang bagian C, pekerjaan administrasi. Ada beberapa pekerjaan yang telah saya lakukan baik di bidang administrasi, yaitu membantu TU untuk menyelesaikan tugas surat menyurat di bagian TU, menempel jadwal yang ada di sekolah, membantu dalam kegiatan evakin, dan